Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad, yaitu dosen program studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Nabila Fadia Chandra, mahasiswi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai konsep etika bisnis dalam berwirausaha yang bersumber dari buku berjudul Etika Bisnis, Perspektif, Teori, dan Praktis karya Anak Agung Dwi Widiani dan buku pengantar kewirausahaan karya Rusidi Ananda. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Pertama, saya akan bahas apa itu etika bisnis. Etika merupakan pedoman moral dalam kehidupan manusia yang akan membimbing manusia untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dalam hal ini, etika bisnis adalah prinsip-prinsip atau pandangan-pandangan dalam kegiatan bidang usaha dengan segala persoalannya untuk mencapai suatu tujuan, serta melaksanakan nilai-nilai yang bermanfaat untuk meningkatkan kehidupan usaha sehari-hari. Maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku entrepreneur berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Selanjutnya, mengapa dalam berbisnis etika harus ditegakkan? Karena banyak contoh praktik-praktik kotor dalam dunia bisnis yang akhirnya membawa kehancuran, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme antara politisi dan pengusaha. Belum lagi persaingan usaha yang cenderung saling menjatuhkan, yang pada akhirnya konsumenlah akhirnya dirugikan. Bisnis yang tidak beretika pada level apapun akan berujung pada kehancuran. Oleh karena itu, agar bisnis atau usaha bertahan dan berkembang dengan baik, maka etika bisnis harus ditegakkan. Kemudian, prinsip etika bisnis. Secara umum, etika bisnis harus ditempuh oleh perusahaan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, etika bisnis memiliki beberapa prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan yang dimaksud. Adapun prinsip-prinsip etika dalam berbisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip hormat terhadap diri sendiri adalah prinsip di mana kita melakukan penghargaan kepada orang lain, seperti kita menghargai diri sendiri. Maka dari itu, semua aspek pelaku bisnis harus dapat menjaga nama baik perusahaan, karena hal tersebut sangat penting dalam menjaga eksistensi perusahaan tersebut. Dalam menjalankan bisnis, masyarakat sebagai konsumen merupakan cerminan bagi bisnis kita. Bila bisnis kita memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat, tentu itu akan berdampak positif dengan bisnis yang kita jalankan, dan begitu juga sebaliknya. Lalu yang kedua, prinsip keadilan. Adil adalah kemauan dan kerelaan untuk memberi dan menerima hak masing-masing, sehingga tidak ada pihak yang mengklaim apalagi merebut hak orang lain. Dalam menerapkan prinsip keadilan, semua pihak yang terkait dalam bisnis harus memberikan kontribusi, baik itu secara langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Oleh karena itu, semua pihak harus memiliki akses yang positif sesuai dengan kemampuan dan peran yang sudah diberikan kepada masing-masing terhadap keberhasilan bisnis ini. Lalu yang ketiga ada prinsip kejujuran. Wirausahawan harus selalu bersikap jujur, baik dalam berbicara maupun bertindak. Jujur ini perlu agar berbagai pihak percaya terhadap apa yang akan dilakukan. Tanpa kejujuran, usaha tidak akan maju dan tidak dipercaya oleh mitra kerja maupun pelanggan. Prinsip kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan bisa berhasil dan sukses bila setiap individu yang terlibat dalam kegiatan bisnis menerapkan prinsip kejujuran. Lalu yang terakhir, prinsip otonomi. Dalam prinsip otonomi, etika bisnis perusahaan bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidang yang telah dikuasai, sesuai dengan visi dan misi perusahaan tersebut. Misalnya, suatu perusahaan tidak bergantung dengan perusahaan lain dalam mengambil keputusan bisnis. Perusahaan tersebut bebas mengambil keputusan apapun yang sesuai dengan visi misinya. Dalam menjalankan prinsip otonomi ini, dua perusahaan atau lebih bisa berkomitmen dalam menjalankan etika bisnis ini. Namun, masing-masing perusahaan dimungkinkan untuk mengambil pendekatan yang berbeda-beda dalam menjalankannya. Sebab, masing-masing perusahaan memiliki kondisi karakter internal dan strategi yang berbeda dalam mencapai tujuan serta visi misi dari perusahaan tersebut. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.